Saat ini lagi rame soal perseteruan salah satu warung nasi uduk terkenal di Jakarta. Ceritanya ada warung nasi uduk yang sudah 50 tahunan jualan dan tiba-tiba pecah jadi 3 lokasi dan semua mengakui bahwa ia adalah pemilik asli dari merek tersebut. Saya tidak kompeten untuk mengomentari kasus ini, tapi saya jadi tertarik untuk membahas sebuah kebiasaan usaha keluarga yang sering menjadi sumber perpecahan keluarga. Jadi biasanya tuh guys, usaha-usaha seperti toko atau warung keluarga menerapkan manajemen keuangan yang sangat simpel. Mereka tidak memisahkan antara uang keluarga dan uang bisnis. Jadi semua uang yang mereka punya ya taruhnya di satu tempat aja. Kalau ada customer belanja, mereka akan terima uang taruh di satu laci. Belanja buat dapur, belanja buat stok, uang jajan anak, bayar listrik, apapun, semuanya ambil uang dari laci tersebut. Misal si suami mau beli sepatu, maka dia akan ambil dari laci tempat simpan uang. Begitu juga saat si istri mau beli bakso, dia juga akan ambil dari laci tempat simpan uang. Gaya hidup mereka juga biasanya mengikuti uang yang ada di laci. Saat tokonya lagi rame, lacinya penuh, maka mereka bisa hidup lebih mewah. Sebaliknya, saat toko sepi, uang di laci makin tipis, mereka hidup lebih sederhana. Seiring anak-anak tambah besar, gaya ini juga tetap dipertahankan. Anak mau hangout, bisa ambil uang sendiri di laci. Bahkan saat anak sudah menikah dan memiliki keluarga pun, gaya ini tetap dijalankan. Anak yang rajin, anak yang malas, semuanya ambil uang dari laci yang sama. Hmm. Apakah kamu bisa menebak kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Akan timbul ketidakpuasan dari salah satu anggota keluarga. Gue rajin, lu males. Kenapa kita dapat bagian yang sama? Dan ini adalah ibarat bom waktu, suatu saat akan ada yang tidak tahan dan akhirnya terjadi bentrokan. Atau saat sang ayah dan ibu meninggal, maka perpecahan tidak terelakkan karena masing-masing memperjuangkan hak keluarga mereka masing-masing. Jadi bagaimana sebaiknya? Menurut saya keuangan bisnis dan keuangan keluarga harus dipisahkan. Semua yang kerja harus dapat gaji berdasarkan seberapa banyak kontribusi mereka untuk toko atau untuk usaha. Misal satu bulan omset toko 15 juta, belanja modalnya 10 juta, keuntungan 5 juta. Ayah dan ibu komitmen ambil gaji misalkan 4 juta setiap bulan, 1 jutanya disimpan jadi modal. Maka bulan berikutnya mereka bisa tambah modal kerja jadi 11 juta. Mungkin bisa beli stok lebih banyak atau dikumpulkan untuk perbaiki toko. Pokoknya setiap bulan, mereka hanya boleh hidup dari gaji yang 4 juta tadi. Toko rame, toko sepi harus komitmen 4 juta. Setahun sekali keuntungan tersebut dicek dan diputuskan mau diapain. Misal setelah 1 tahun terkumpul 15 juta, maka bisa saja 5 juta untuk renovasi toko misalnya. 5 juta lagi ditarik dari toko untuk biaya jalan-jalan keluarga dan 5 juta lagi tetap disimpan. Dengan memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha, maka ada beberapa keuntungan yang bisa diambil, yaitu satu, kita bisa memantau apakah omsetnya naik atau turun. Dua, kita bisa memantau apakah tokonya untung atau rugi. Tiga, kita punya dana cadangan untuk kondisi darurat. Empat, keluarga lebih disiplin dalam hal keuangan. Dan lima, keluar masuknya uang di toko itu lebih terkontrol. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang punya toko atau mau buka toko. Dan semoga sukses. Sharing-sharing juga kalau kalian ada pengalaman-pengalaman yang terkait dengan konten ini ya.